Selamat malam teman-teman terkasih. Saya menyapa kalian di layar YouTube kalian. Saya menjabat tangan semua pelanggan. Saya senang kalian menonton, belajar, berlangganan, dan meninggalkan komentar, menekan tombol suka. Dan hari ini saya akan menyenangkan kalian dengan video yang sangat menarik berikutnya. Setelah itu, seperti biasa, hidup Anda akan terbagi menjadi sebelum dan sesudah. Dan teman-teman, suplai darah ke otak secara langsung tergantung pada kondisi otot yang menstabilkan leher kita. Dan ada otot-otot yang sangat memengaruhi baik aliran masuk maupun aliran keluar darah dari kepala, otak, semua yang ada di atas leher kita, bahkan pada rambut. Suplai darah bisa memengaruhi pertumbuhan rambut dengan caranya sendiri, dan juga pada mikrosirkulasi. Kita semua tahu bahwa ada otot ekstensor leher panjang, ada ekstensor leher pendek, ada otot sternocleidomastoid. Tapi kita belum pernah membahas satu kelompok otot yang sangat penting, yaitu otot-otot yang terletak jauh di dalam bagian depan leher. Di sini, tepat di sini. Di sini ada dua otot yang kuat, yaitu otot panjang kepala dan otot panjang leher. Tepat berada di permukaan depan tulang belakang. Dan juga seperti halnya dengan ekstensor leher pendek, di sini mereka berada di belakang. Kalian semua sudah mengenalinya dengan baik, bukan? Juga di bagian depan, di sini, antara vertebra pertama dan tulang oksipital, terdapat kelompok otot yang sama, yaitu otot lurus depan, yang merupakan antagonis dari ekstensor leher pendek, dan harus ada keseimbangan di antara mereka. Ketika ekstensor leher pendek kehilangan elastisitasnya, risiko tekanan pada arteri vertebralis dan saraf oksipital meningkat, sehingga menyebabkan sakit kepala, pusing, nyeri di bagian belakang kepala, gangguan memori, hilangnya perhatian, dan konsentrasi. Tidak ada hal baik yang terjadi sama sekali. Di bagian depan leher, di sini, antara vertebra pertama dan tulang oksipital, terdapat otot-otot antagonis dari otot-otot tersebut, yaitu yang disebut fleksor leher. Di sini adalah ekstensor, dan di sini adalah fleksor leher. Juga di bagian depan leher ini terdapat otot-otot panjang, seperti yang sudah saya sebutkan, otot panjang leher dan otot panjang kepala, yang hampir tidak pernah dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada beban sama sekali pada otot-otot tersebut. Dan hari ini tugas kita adalah memulihkan fungsi otot-otot ini agar bisa menghilangkan kejang pada ekstensor leher pendek. Namun, ekstensor leher pendek itu sendiri juga harus memiliki tonus tertentu. Begitu juga dengan bagian dari ekstensor leher panjang di bagian atas sini, yang menutupi ekstensor leher pendek itu sendiri juga harus memiliki tonus. Bagian dari ekstensor leher panjang ini juga harus dilatih secara khusus. Karena ketika bagian inilah yang melemah, maka akan terjadi kejang dan hilangnya elastisitas pada ekstensor leher pendek. Jadi teman-teman, kita mulai latihan bersama. Lihat, kita bisa melatih otot sternocleidomastoid yang sebelumnya sudah pernah kita latih bersama. Namun, otot-otot yang lebih dalam tidak akan bekerja. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya agar otot-otot tersebut juga ikut aktif. Kalau kalian ingat, kita pernah melakukan latihan seperti ini, hanya menahan kepala secara statis. Ini juga semacam tes, jadi bagi yang belum pernah mencoba, silahkan coba dan tulis di kolom komentar berapa detik kalian bisa menahan. Jika kalian bisa menahan selama 20 detik, berarti semuanya baik-baik saja. Kalian bisa lanjut ke latihan berikutnya. Sekarang kita lakukan secara dinamis. Jika kalian berbaring telentang dan mengangkat kepala seperti ini, maka otot ekstensor leher yang panjang akan bekerja. Di sini kalian bisa memberikan beban yaitu pada otot sternocleidomastoid. Kelompok otot fleksor leher superficial. Di sini kalian bisa memberikan beban pada otot kanan atau kiri. Kalian bisa memperkuatnya dengan meletakkan tangan sehingga beban pada otot kanan atau kiri akan bertambah. Tapi semua ini adalah kelompok otot superficial.
Untuk memulihkan kerja otot lurus, yaitu otot fleksor leher pendek, agar mengurangi beban pada ekstensor leher pendek bagian belakang, kita perlu melakukan gerakan seperti ini. Perhatikan, di sini gerakan dagu akan sangat penting dalam latihan ini. Lihat, ini dagunya, dia naik lalu turun. Dan gerakan yang sama perlu kita lakukan dalam posisi ketika kita mengangkat kepala dan mulai menggerakkan dagu ke atas dan ke bawah. Dalam posisi ini, selain otot sternocleidomastoid yang secara statis sudah menahan kepala Anda, otot-otot dalam di bagian depan tulang belakang leher juga mulai bekerja, termasuk otot fleksor, yaitu otot pendek ini, yang akan membantu meredakan kejang pada otot-otot di belakang kepala Anda. Jika Anda melakukan latihan ini untuk pertama kali, mungkin akan sulit untuk langsung melakukannya. Bahkan 10 pengulangan pun belum tentu bisa, mungkin hanya 5 pengulangan. Namun seiring waktu, Anda bisa melakukan latihan ini dengan posisi kepala menggantung, bukan diangkat. Jadi benar-benar digantung, tidak disangga. Jadi kepala Anda berada di udara dan lakukan hal yang sama. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk membuat amplitudo gerakan sedikit lebih besar dalam posisi ini, dan sangat baik untuk melatih semua otot-otot ini. Selain itu, efek positif lainnya adalah dagu ganda akan hilang. Jadi hati-hati, jangan ceritakan latihan ini ke dokter Sishonin. Dia sangat menjaga dagu gandanya. Tapi kalau dia mulai melakukan latihan ini, bahkan dia pun akan kehilangan dagu gandanya. Mungkin dia akan berhenti makan lemak babi 0,5 kilo sehari. Seperti yang dia sendiri ceritakan, ini bukan saya yang mengarang di video. Jadi teman-teman, inilah latihan untuk otot-otot dalam bagian depan leher. Sekarang kita juga perlu memberikan beban pada kelompok otot suboksipital untuk meningkatkan aliran darah keluar masuk di sini. Jika Anda ingat, kita pernah melakukan latihan untuk ekstensor leher panjang, di mana kita menahan kepala dengan bagian belakang kepala secara statis dan dinamis, untuk memberikan beban pada ekstensor leher pendek dan bagian atas ekstensor leher panjang. Di sini, Anda juga bisa menggunakan gerakan dagu. Jadi, jika kita menggerakkan kepala dan leher terhadap bahu, maka otot ekstensor leher panjang akan bekerja. Jika kita menggerakkan dagu terhadap leher, maka bagian atas dari otot-otot tersebut akan ikut aktif. Di sini ada dua pilihan, entah Anda meletakkan tangan di belakang kepala, dan dalam posisi seperti ini Anda menggerakkan kepala. Jadi, dagu Anda seperti yang Anda lihat bergerak, turun, naik, naik. Anda juga akan merasakan beban tepat pada kelompok otot suboksipital dan tangan di sini. Tidak perlu menekan terlalu kuat, tidak perlu menekan keras. Cukup berat tangan saja sudah cukup untuk latihan ini. Juga jika Anda belum pernah melakukannya, Anda mungkin akan merasakan beban yang cukup berat. Otot-otot ini akan terasa lelah. Bagi yang mengalami nyeri di bagian belakang kepala, pusing, atau penglihatan kabur yang juga terkait dengan kejang otot-otot ini. Setelah melakukan latihan ini, Anda mungkin akan menyadari bahwa penglihatan Anda menjadi lebih jelas. Dan dua kelompok latihan ini memungkinkan untuk memulihkan mobilitas vertebra pertama, yaitu atlas. Beberapa tahun yang lalu, ada sekelompok penipu yang berkeliling ke semua kota dan mengklaim bisa mengembalikan posisi atlas. Jika otot-otot di sekitar tulang belakang Anda tidak berkembang dengan baik, atlas Anda tidak akan pernah berada di tempatnya dan tidak akan pernah bergerak dengan optimal. Jadi teman-teman, selain latihan-latihan ini, saya juga telah menyiapkan seluruh rangkaian latihan untuk otot leher, depan, belakang, samping, otot dalam, otot luar, untuk meningkatkan mobilitas. Dan rangkaian latihan ini bisa Anda temukan di tautan pada deskripsi di bawah. Silakan klik tautannya dan lakukan rangkaian latihan ini. Lihat, lakukan, dan berlatihlah. Ayo teman-teman.
Nah, teman-teman, kita sudah memulihkan fungsi leher dan memperbaiki aliran darah ke otak. Sekarang dengan pikiran yang jernih dan memori yang lebih baik, kita bisa berpisah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Lakukan latihannya. Rangkaian latihan ada di tautan pada deskripsi di bawah. Klik, lakukan, dan berlatihlah.